Kembali di iNews Sore, pemirsa, kami lanjutkan dialog masih bersama kami Sutarno, kakek korban dan sosiolog UGM Suprapto. Saya ke Pak Suprapto. Pak Suprapto, apa sebenarnya yang menyebabkan masyarakat kita ini masih begitu mudah percaya dengan hal-hal berbau mistis seperti ini? Ya, baik. Jadi sebetulnya pada intinya banyak anggota masyarakat yang masih berpikir irasional dan belum mengembangkan ke arah pemikiran-pemikiran yang rasional. Nah, mengapa mereka melakukan hal itu? Terutama pertama kali karena merasa bahwa perilaku anaknya itu ada keanehan-keanehan. Di situ diceritakan bahwa anaknya nakal gitu ya. Nah, banyak di antara anggota masyarakat yang tidak paham bahwa anak nakal itu sangat mungkin dia mengalami ada bagian-bagian di dalam tubuhnya itu yang tidak sehat. Masyarakat menganggap bahwa sehat itu ataupun sakit itu hanya fisik. Padahal bisa juga ada gangguan pada jiwanya ataupun ada gangguan pada jaringan sarafnya. Misalnya ada orang yang saya pernah juga menjumpai, misalnya ada orang ataupun mahasiswa saya mengikuti KKN, dia mengamuk-ngamuk, ternyata dia tidak nakal, dia tidak jahat, tetapi karena dia kena virus burung. Dan itu mengenai saraf emosinya dan dia kemudian menjadi mudah mengamuk. Nah, masyarakat ini ketika tidak bisa menemukan secara jelas sakit apa, misalnya nakal, ada keanehan, diberitahu tidak mudah, itu lalu menganggapnya bahwa dia tidak sakit, tetapi apakah itu diganggu setan, diganggu makhluk halus, dan sebagainya. Sehingga solusinya bukan lari ke rumah sakit, ke psikiater, ataupun ke psikolog, mereka kemudian dengan cepat larinya ke paranormal atau dukun. Pak Suprapto, jika kemudian kita menyoroti tindakan kekerasan, penenggelaman di dalam bak mandi itu betul-betul terjadi dan itu diketahui, bahkan patut diduga direncanakan oleh orang tua termasuk tetangganya begitu. Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab atas kasus ini? Ya, tentunya yang paling bertanggung jawab pada kasus ini adalah orang yang berinisiatif melakukan ritual itu. Meskipun saya menduga bahwa itu sebetulnya tidak berniat untuk membunuh ya. Karena mengusir makhluk halus dalam pemikiran mereka itu sebetulnya bisa macam-macam. Misalnya antara lain itu dengan menekan jempol, misalnya jempol di sini gitu ya. Tapi mungkin dengan cara-cara yang lain itu tapi secara nalar kan Pak Suprapto kita bisa lihat menenggelamkan di dalam bak mandi otomatis tidak akan bisa bernafas, otomatis akan kehilangan nyawa. Bahkan kan disebutkan tadi ritualnya nyawanya bisa kembali, rohnya bisa kembali kepada anak tersebut dan anak tersebut dalam tanda kutip, quote unquote, bisa bangkit. Ya, itu keanehannya adalah di situ bahwa kenapa dia harus mati. Sebetulnya kan biasanya metode-metode pengusiran makhluk halus menurut versi mereka itu hanya berusaha untuk membuat si makhluk halus itu merasa tidak nyaman di tubuhnya, kemudian lalu mereka pergi. Dan tetapi yang ini memang agak berlebihan itu bahwa ditenggelamkan sampai kemudian nafasnya berhenti dan anehnya lagi kemudian dinyatakan bahwa rohnya akan kembali lagi. Itu jelas sangat tidak masuk akal gitu ya, karena cara-cara yang lain sebetulnya tidak seperti itu. Biasanya dengan percikan air, benar tadi didiskusikan misalnya medianya air, tapi percikan biasanya. Pak Suprapto, apakah artinya pihak yang mengaku sebagai dukun ini juga perlu diproses secara hukum? Ya, saya kira karena sudah mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang, maka setidaknya dia bisa dikenai pasal telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan nyawa seseorang menjadi meninggal dunia atau melayang. Saya kembali ke Pak Sutarno, kakek korban. Pak Sutarno, apakah ritual pengusiran setan yang dimaksud atau makhluk halus, genderuwo, apapun namanya ini, memang sudah lazim dilakukan di sekitaran masyarakat di sana? Kalau setahu saya, ya itu di rumah anak saya itu, hanya itu. Kalau yang lain saya tidak tahu.
Atau barangkali Anda pernah mendengar cara-cara seperti ini pernah dilakukan dan dalam tanda kutip dianggap berhasil kepada anak-anak lain? Saya nggak tahu itu kalau masalah di yang tempat lain. Pak Sutarno, setelah 4 bulan kemudian tidak bertemu cucu Anda, seperti apa kronologi Anda akhirnya mengetahui kejadian ini? Karena itu waktu hari raya, baru hari raya itu saya tanya pada ibu dan ibunya, itu katanya kok gimana Ais kok nggak ikut? Dia bilang di rumah saat baru ke Bojonggede ikut di Bojonggede sama ayahnya itu. Benarkah kemudian tetangga sekitar ini juga mengetahui bahwa cucu Anda sudah ditenggelamkan? Kalau tetangganya itu, kalau sekarang sudah, tapi sebelumnya itu belum tahu dia kegiatan ini. Pak Sutarno, saya yakinlah pasti setiap orang tua tidak akan ada yang berniat untuk menyakiti buah hatinya, anak kandungnya sendiri begitu. Menurut Anda, apa yang terjadi pada anak Anda? Dalam hal ini orang tua korban yang dianggap mengetahui rencana pengusiran setan yang berdampak pada kematian cucu Anda. Ya, ini begini, bahwa anak saya itu percaya karena melihat di tempat Pak Budi itu ada anak yang diasuh oleh Pak Budi itu, kepunanya itu bagus-bagus. Karena bapaknya itu sering ke sana, itu kan satu sekolahan dulu, karena kawan, ini kepinginnya bapaknya begitu, jadi anaknya biar nurut gitu. Namun demikian, kalau pendapat saya bahwa anak nakal ini kalau masih kecil, ini memang kalau pendapat saya ini nantinya anak ini pasti akan pandai, akan lincah. Jadi ya. Saya kembali ke Pak Suprapto. Pak Suprapto, sebenarnya adakah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah kasus seperti ini tidak terjadi kembali? Ya, jadi hal yang kita lakukan adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ketika ada perilaku yang aneh, perilaku menyimpang, atau mereka menyebutnya bahwa anak itu nakal, itu jangan hanya dilakukan dengan cara-cara yang irasional, karena perilaku itu bisa disebabkan oleh gangguan kesehatan pada seseorang tersebut. Apakah itu tadi saya katakan fisik yang nampak mata, atau jaringan saraf yang terganggu sehingga dia menjadi hiperaktif gitu, atau tadi misalnya ada gangguan kena virus di saraf tertentu sehingga orang lalu melakukan sesuatu yang tidak terkontrol. Jadi jangan kemudian lalu penyelesaiannya itu kepada sesuatu yang irasional. Oke, aliran kepercayaan tanggung jawab masing-masing, tapi kekerasan terhadap anak harusnya dihentikan, dan itu kita semua paham tentang itu. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Suprapto, sosiolog dari UGM, dan juga Pak Sutarno, kakek korban. Kami turut belasungkawa atas peristiwa ini. Seorang sopir truk yang viral dengan aksi ugal-ugalan di jalan raya dibekuk polisi. Sebelumnya, aksi ugal-ugalan supir angkot di Cianjur juga viral di media sosial. Inilah aksi Uyun Anwar, sopir asal Pringgu, Malang, Jawa Timur, yang nekat ugal-ugalan demi konten. Dalam aksinya, sopir truk ini melaju dengan kecepatan tinggi dan menampilkan atraksi yang berbahaya. Sopir ini pun mendapatkan tindakan tegas pihak kepolisian lantaran melanggar pasal 283 tentang angkutan jalan raya. Untuk truk dimaksud viral karena memang truk oleng itu banyak, dan ini yang sudah viral kemana-mana. Kami lakukan tindakan karena memang bisa membahayakan pengemudi yang lain dan juga sangat berpotensi sekali untuk terjadinya kecelakaan. Aksi viral demi konten yang membahayakan pengguna jalan juga pernah terjadi di Cianjur, Jawa Barat April silam. Naas, akibat aksi nekatnya, sopir angkot tersebut terlibat kecelakaan. Sopir angkot dan perekam video pun diperiksa polisi dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, di masa pandemi dan libur panjang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah kejadian viral di media sosial. Mulai dari wisatawan yang mengamuk karena tidak terima diputar balik hingga video pria yang menghina pengguna masker di Surabaya. Berikut rangkumannya untuk Anda. Inilah video seorang wanita yang tak lolos penyekatan kemudian mengamuk dan memaki petugas yang sempat viral di media sosial. Rombongan wanita ini tidak lolos pos penyekatan Cilegon karena tidak memiliki kelengkapan dokumen perjalanan. Usai viral, polisi pun bergerak dan mencari keberadaannya. Tidak butuh waktu lama, wanita yang ternyata bernama Gustuti Herawati pun ditangkap polisi. Pelaku dan suaminya pun meminta maaf dan mengaku hilaf karena tidak diperbolehkan menerobos pos penyekatan untuk melihat saudaranya yang sakit. Ya, sesuai pemerintah saya aturannya. Udah jelaskan aturannya, ya. Nah, silakan. Tak hanya di Cilegon, wisatawan yang marah dan memaki petugas pun terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Ramindo dan Hesti menjadi viral setelah videonya yang memarahi petugas di pos penyekatan Cicurug, Sukabumi. Keduanya tak terima diputar balik oleh petugas saat akan berwisata, hingga akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Keduanya pun menyampaikan permohonan maaf di hadapan Kapolres Sukabumi, AKBP M. Lukman di Mapolres. PW sedan kuning langsung tancap gas. Di Klaten, Jawa Tengah, video pengendara mobil yang tiba-tiba tancap gas dan menabrak petugas di pos penyekatan dan melarikan diri pun sempat viral. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu 15 Mei 2021 ini terekam kamera sejumlah warga. Setelah dikejar petugas, akhirnya pengendara mobil berhasil dihentikan dan ditahan. Pengendara ternyata remaja laki-laki berusia 16 tahun. Polisi menduga remaja asal Gergunung, Klaten ini panik saat dihentikan petugas di posko penyekatan mudik saat mengarah dari Yogyakarta menuju Klaten. Karena mobil yang dikendarainya berasal dari luar wilayah Jawa Tengah. Ditambah lagi remaja ini belum mengantongi surat izin mengemudi atau SIM. Masih di era pandemi COVID-19, video seorang pria mengejek pengunjung mal yang memakai masker beredar viral. Pria yang belakangan diketahui bernama Putu Arimbawa ini pun ditangkap polisi. Namun karena yang dilanggar adalah protokol kesehatan, pelaku diserahkan ke Pemkot Surabaya. Putu Arimbawa memprovokasi dan menghina para pengunjung salah satu mal di Surabaya yang menggunakan masker dan menghinanya dengan kata-kata kasar. Sejumlah warga Jakarta menolak pemudik yang kembali tanpa surat bebas corona. Kami kembali untuk Anda saat lagi.